Betul sekali, Prei. Kita diajak untuk berpikir kritis dan cerdas dalam menyikapi masalah yang ada. Benar banget, kita tidak boleh menyerah sebelum berjuang. Iya loh, Prei, mereka juga tadi tampil awal sekali. Terima kasih kepada para guru yang telah berjuang untuk mempersiapkan kakak-kakak kelas 6A dalam penampilan tadi. Betul sekali, mari berikan apresiasi pada setiap guru-guru kita dengan bertepuk tangan. Nah, kita akan move on nih, Prei. Kita akan menyaksikan penampilan drama terakhir dari kelas 6B. Betul sekali, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan drama Limonu yang perkasa oleh kelas 6B. Cek. Mike, kalau di luar jangan di cerita ya, nanti kedengaran. Ya, jangan panik, pelan-pelan. Halo. Halo. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah di selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Limonu. Dia hidup bersama dengan ibunya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Meskipun sederhana, kehidupan Limonu dan ibunya tetap penuh dengan kebahagiaan. Limonu merupakan pemuda yang memiliki kemampuan dalam pencaksilat. Dia sangat lihai dalam memperagakan jurus-jurus pencaksilat. Suatu hari, Limonu mendapat kabar bahwa akan diadakannya sebuah turnamen pencaksilat di daerah utara. Limonu pun menyampaikan kabar ini ke ibunya pada saat mereka sedang makan malam. Ibu, makan malam ini enak sekali. Tentu, terima kasih nak. Ibu membeli ikan di pasar, ibu membelinya di tempat Pak Dadang. Makan yang banyak anakku. Tentu saja, Ibu. Aku sangat lapar. Oh ya, Bu, ada suatu hal yang ingin ku beritahu. Apa itu wahai anakku? Di daerah utara akan diadakan sebuah turnamen pencaksilat dan aku ingin mengikuti turnamen tersebut. Daerah utara, jauh sekali. Nah, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Tentu saja, Ibu. Aku sangat yakin dengan keputusanku. Karena melihat keseriusan anaknya, sang ibu pun mengizinkan Limonu untuk mengikuti turnamen tersebut. Baiklah nak, karena kamu sangat berambisi untuk mengikuti turnamen itu, ibu akan memberikanmu izin dan jangan lupa untuk berdoa untuk mengamali latihan-latihanmu. Baiklah, Ibu. Aku juga memohon doa dari Ibu. Tentu saja anakku, berlatihlah.
Setelah selesai makan malam dan sudah memberitahu sang ibu tentang turnamen tersebut, Limono pun langsung berlatih keesokan harinya. Limono sadar bahwa dia akan mengikuti sebuah turnamen besar. Oleh karena itu, dia pun berlatih lebih keras dibanding sebelumnya. Saat sedang berlatih, sang ibu melihat anaknya dari kejauhan dan menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Ibu berharap bahwa anak yang disayanginya dapat memenangkan turnamen tersebut. Sang ibu pun mendekat dan berbicara kepada Limono. Semangat wahai anakku, ibu membawakan kamu minum agar kamu lebih semangat. Terima kasih, Ibu. Sini nak, biar ibu pegang. Ngomong-ngomong, siapakah yang mengadakan turnamen itu di daerah utara tersebut? Info yang kudapatkan bahwa penguasa daerah utara yang mengadakan turnamen tersebut. Mendengar jawaban Limono, tercenganglah sang ibu. Ibu Limono tidak menyangka bahwa sang penguasa daerah utara yang akan mengadakan turnamen pencaksilat tersebut. Melihat wajah ibunya yang tiba-tiba berubah menjadi galau, bertanyalah Limono kepada ibunya. Ibuku sayang, mengapa wajah Anda menjadi seperti itu? Sebenarnya nak, setelah mendengar perkataanmu tadi, hati ibu menjadi gelisah. Mendengar jawaban ibu, Limono menjadi kaget. Ada apa, Ibu? Ada suatu hal yang ingin ibu sampaikan. Sebenarnya hal ini tidak akan ibu sampaikan nak, tapi setelah mendengar perkataanmu tadi, ibu rasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengatakan hal ini. Baik, mendengarkan. Sebenarnya nak, ayah dan kakakmu meninggal bukan karena terkena penyakit seperti yang ibu katakan. Apa? Berbohong kepada. Maafkan ibu nak, tapi ibu tidak mau kamu sedih. Terus apa yang membuat ayah dan kakakku meninggal? Penguasa daerah utara lain telah membunuh ayah dan kakakmu Limono. Apa? Kenyataan yang telah disembunyikan oleh ibunya selama bertahun-tahun pun terkuak dan sudah mendarat di telinga Limono. Limono yang mendengar kebenaran mengenai ayah dan kakaknya pun menjadi sangat marah. Dia menjadi memberi dan mengambil dendam kepada penguasa daerah utara. Karena dikuasai oleh amarah, Limono pun benar-benar besar. Dia bertekad untuk mengajak beliau sang penguasa daerah utara. Limono sudah berlatih dengan keras. Hasratnya untuk membalaskan dendam sangatlah besar. Besok, ia akan pergi ke daerah utara dan menantang penguasa daerah utara untuk berduel. Malam ini pun, Limono beristirahat untuk mempersiapkan dirinya untuk duel besok. Namun, dalam tidurnya, Limono bermimpi bertemu dengan ayahnya. Ayah, apakah itu kau? Tanya Limono dalam mimpinya sambil terbata-bata. Wahai anakku, membalaskan dendammu terhadap orang yang kamu benci bukanlah suatu hal yang baik. Memaafkan dan mendoakan jauh lebih baik. Tidak, ayah. Aku akan tetap membalaskan dendamku atas kematianmu dan kakakku. Wahai anakku, membalaskan dendammu terhadap orang yang kamu benci bukanlah suatu hal yang baik. Mendoakan dan memaafkan jauh lebih baik. Tidak, ayah. Aku akan tetap membalaskan dendamku. Wahai anakku, membalaskan dendammu terhadap orang yang kamu benci bukanlah suatu hal yang baik. Memaafkan dan mendoakan jauh lebih baik. Berkali-kali Limono mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan membalaskan dendam kematian sang ayah dan kakak. Namun, ayah Limono tetap memberikan jawaban yang sama kepada Limono. Dalam mimpi, ayah Limono tidak ingin anaknya untuk membunuh orang. Setelah terbangun dari mimpi anehnya, Limono pun melakukan persiapan. Dia memakai baju duel yang telah disiapkannya. Kemudian, dia pun bergegas pergi ke daerah utara.
Sesampainya di daerah utara, Limonu pun langsung bergegas ke rumah sang penguasa daerah utara. Di sana, sang penguasa daerah utara sedang duduk dan menikmati secangkir kopi hangat. Tanpa berkata-kata, Limonu langsung menyerang sang penguasa daerah utara. Namun, sang penguasa daerah utara sangat terjaga dalam pencak silat. Sang penguasa daerah utara dapat menghindar serangan dengan mudah. Mereka pun bertarung. Pertarungan mereka pun heboh dan membuat satu desa daerah utara datang berbondong-bondong untuk melihat pertarungan hidup dan mati. Saat bertarung, ibu dari Limonu datang untuk mencegah sang anak untuk bertarung. Limonu! Limonu, hentikan! Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Hai penguasa daerah utara, tak puaskah kau membunuh suami dan anakku? Penguasa daerah utara pun menjadi tahu alasan Limonu marah dan menaruh dendam kepada dirinya. Ternyata, dia adalah anak dari penguasa daerah selatan yang telah dikalahkannya bertahun-tahun yang lalu. Meskipun sudah ditahan oleh ibunya, Limonu tetap melancarkan serangan kepada penguasa daerah utara. Mereka pun tetap bertarung. Namun, karena penguasa utara memiliki kekuatan kelihatan Limonu, Limonu pun akhirnya kalah. Dikarenakan mereka yang menyerang diriku dan aku yang mempertahankan diriku dari serangan mereka. Kiranya kau dapat memaafkanku. Kiranya kau dapat memaafkanku karena telah membunuh ayah dan kakakku. Sang penguasa daerah utara pun terdiam sejenak. Melihat wajah Limonu yang sudah lesu karena kalah dalam duel, membuat penguasa daerah utara menjadi iba. Sang penguasa daerah utara mengulurkan tangannya untuk membantu Limonu bangkit. Setelah itu, penguasa daerah utara pun berkata, Aku minta maaf. Limonu, aku minta maaf karena telah membunuh ayah dan kakakku. Namun kematian ayah dan kakakku dikarenakan aku yang mempertahankan diri dari serangan mereka. Kiranya kau dapat memaafkanku karena telah membunuh ayah dan kakakku. Aku juga meminta maaf karena sudah menantangmu berduel, penguasa daerah utara. Aku juga akhirnya menyadari ayah dan kakakku meninggal karena engkau mempertahankan diri dari serangan ayah dan kakakku dulu. setelah saling memaafkan, sang penguasa daerah utara menawari Limonu untuk menjadi muridnya di perguruan silat milik sang penguasa daerah utara. Limonu, kamu memiliki bakat dan teknik-teknik dalam pencak silat yang luar biasa. Di pertarungan kami, kamu sangat bagus. Walaupun ada beberapa hal yang perlu kamu tingkatkan, maukah kamu berguru di tempat yang kupimpin? Mendengar tawaran tersebut, senanglah hati Limonu. Terima kasih guru, aku menerima tawaranmu untuk menjadi guruku. Aku akan berlatih dengan serius dan akan menggunakan kekuatanku untuk baik. Akhirnya, Limonu dan ibunya dapat melanjutkan kehidupan mereka yang bahagia. Limonu berlatih dengan giat di bawah arahan penguasa daerah utara dan menjadi orang yang memiliki kemampuan pencak silat yang mumpuni.
Dari cerita yang kami tampilkan, kami belajar untuk jangan saling membalaskan dendam, melainkan kami harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good